Apakah kamu pernah tiba-tiba lupa hal yang penting? Apalagi ketika kamu misalnya sedang presentasi, lalu tiba-tiba blank dan bingung apa yang harus disampaikan. Dalam situasi tersebut, stres mungkin saja jadi pelaku utama. Stres bisa menguras daya di otak, membuat kita sulit mengingat sesuatu dan jadi mudah membuat kesalahan. Jika kamu mengalami memory error, jangan tambah cemas. Ini bukan tandanya kamu mengalami masalah serius. Mungkin saja ini merupakan tanda kalau otak kamu butuh waktu untuk istirahat dan memencet tombol reset. Anehnya, berpikir lebih keras tidak selalu berhasil. Tapi ketika kita mengalihkan pikiran ke hal lain, tiba-tiba saja kita mengingat kembali informasi yang dari tadi berusaha kita ingat. Halo semuanya, nama saya Michael. Selamat datang di channel saya, Sikutu Buku. Kali ini saya akan bahas kalau stres bisa menguras energi dalam otak dan bagaimana cara mengatasinya. Ini merupakan rangkuman dari video TED Talk Nicole Byers yang berjudul How Stress Drains Your Brain and What to Do About It dan diolah dari berbagai sumber. Coba bayangkan situasi ini. Kamu pulang dari liburan yang melelahkan setelah penerbanganmu ditunda. Tasmu hilang dan anakmu terus menangis. Lalu ketika kamu berdiri di depan pintu rumah, kamu lupa kodenya berapa. Mungkin kamu pernah berada di situasi yang mirip, di mana kamu bisa lupa sesuatu yang rutin kamu lakukan saat berada di dalam tekanan stres yang tinggi. Otak kita punya kemampuan yang luar biasa dalam menyimpan informasi, tapi tidak semuanya bisa diakses sekaligus. Ada beberapa tipe dari ingatan. Ada memori yang langsung muncul di pikiran secara otomatis, misalnya ketika kamu berada di taman, lalu mencium aroma bunga yang ada di kebun kakek nenekmu. Seketika langsung muncul memori kamu dengan kakek nenek saat kecil. Tapi memori lain butuh kemampuan otak yang ekstra dan usaha untuk mengingat. Misalnya, seperti kamu saat mencoba untuk mengingat kata sandi komputer barumu. Nah, karena beberapa memori butuh usaha yang ekstra, maka memori tersebut juga rentan menerima gangguan. Coba bayangkan skenario ini. Kamu sedang berada di supermarket dan berusaha mengingat 10 daftar belanja yang perlu kamu beli. Tiba-tiba kamu bertemu tetangga kamu di sana lalu ngobrol sebentar. Setelah selesai, kamu justru lupa dan hanya ingat 2 dari 10 barang yang harus dibeli. Apakah kamu pernah berada dalam situasi itu? Walaupun memori penyimpanan otak kita luar biasa besar, tapi ingatan jangka pendek mudah sekali dilupakan. Kenapa? Karena kita berada dalam dunia yang penuh dengan gangguan. Mulai dari notifikasi handphone hingga tab browser yang tidak relevan dengan apa yang kita kerjakan. Otak kita membutuhkan banyak energi untuk tidak memperdulikan gangguan yang muncul dan prioritas yang selalu berusaha mengambil alih pikiran kita. Jadi wajar saja ketika otak kita berjibaku dengan ratusan informasi, kemungkinan besar akan terjadi error dalam memori. Misalnya kita bisa saja tiba-tiba lupa siapa nama rekan kerja, atau tiba-tiba blank saat presentasi dan sebagainya. Hal ini diperparah apabila kita sedang mengalami stres. Tidak perlu stres yang berat, tekanan hidup sehari-hari seperti deadline dan sebagainya juga menguras energi di otak. Kita mungkin berada pada situasi yang penuh tekanan dan begitu banyak hal yang harus dikerjakan. Dalam kondisi mumet, kita merasa kalau kita tidak punya energi lagi untuk berpikir. Ini tidak salah, stres memang membuat otak kita jadi sulit untuk memecahkan masalah dan mencari solusi kreatif. Nah, apa sih tipe stres yang berbahaya? Apakah stres kecil juga bisa berbahaya? Mungkin perlu dipahami kalau kata stres seringkali digunakan untuk mendefinisikan banyak hal. Stres yang kamu alami sebelum ujian tentu saja berbeda dengan stres yang kamu hadapi sehabis mengalami kecelakaan. Secara umum, lebih banyak stres tentunya lebih buruk, dan stres jangka panjang lebih buruk daripada stres jangka pendek. Namun, ada beberapa faktor tambahan yang membuat stres jadi lebih berbahaya. Pertama, stres yang tidak bisa diprediksi. Manusia pada dasarnya tidak suka dengan kejutan, apalagi kejutan yang merugikan diri. Jadi, misalnya ketika kita bisa mengantisipasi sebuah kejadian yang membuat kita stres, hal ini membuat kita jadi lebih siap. Kedua, jangka waktu stres. Jika kamu mengalami stres soal acara kantor besar yang akan diadakan bulan depan, atau stres dalam menghadapi ujian akhir,
Stres yang kamu alami punya titik akhir, di mana kamu sadar kalau setelah selesai, maka kamu akan lega. Tapi jika sebuah stres ibaratnya tidak ada ujungnya, misalnya kamu stres soal hutang dan cicilannya setiap bulan selalu menumpuk, maka hal ini mungkin lebih sulit untuk dihadapi. Ketiga, kurangnya dukungan. Ketika seseorang menghadapi stres, orang yang mendukung mereka di masa sulit sangatlah berarti, baik dalam bentuk materi maupun moral. Jadi, ketika ada orang di sekelilingmu yang sedang mengalami stres, mungkin dukungan yang kamu berikan bisa sangat bermanfaat bagi kesehatan jiwanya. Apakah kamu tahu dalam sehari setidaknya ada 6.200 pikiran? Banyak sekali kan? Jadi tidak aneh jika perhatian kita mudah sekali teralihkan. Nah, bagaimana caranya untuk meningkatkan kemampuan kita dalam mengingat? Mungkin ketika kita lupa sesuatu, hal pertama yang kita lakukan adalah berpikir keras, berusaha untuk mengingat. Apakah berhasil? Belum tentu. Misalnya, pernah nggak kamu berusaha mengingat nama aktor dari sebuah film yang baru saja kamu nonton? Di otak kamu terbayang wajahnya, tapi sulit banget untuk mengingat siapa namanya. Lalu, beberapa jam kemudian, nama aktor tersebut tiba-tiba saja muncul. Situasi ini adalah hal yang normal. Ketika bicara soal memori, berpikir keras saja kadang tidak berhasil. Ketika kita berusaha mengingat sebuah memori spesifik, bagian otak kita mungkin saja bisa mengalami overload dan terhambat. Alhasil, otak butuh waktu untuk mengisi daya kembali. Itulah alasan kenapa kamu baru mengingat informasi tersebut beberapa jam kemudian. Memori itu pada dasarnya ada di otak, cuma jalur menuju informasi tersebut yang overload. Jadi, butuh waktu untuk reset. Dan ingat, stres justru membuat otak jadi semakin sulit untuk mengingat. Itulah alasan kenapa saat kita cemas berbuat salah, kita justru kemungkinan besar melakukan kesalahan. Nah, bagaimana kalau kamu coba tips ini? Lain kali, ketika kamu merasa sedang pelupa, atau otakmu sedang merasa stuck, atau kamu kesulitan mengingat sebuah memori, itu adalah tanda kalau otakmu butuh waktu untuk reset. Misalnya, kamu sedang berada di depan komputer, lalu lupa apa passwordnya. Nah, cobalah untuk berpikir hal lain selama berapa menit, apapun. Coba ngobrol dengan orang lain, coba buka media sosial, dan sebagainya. Alihkan perhatian kamu dari pencarian informasi yang kamu butuhkan. Dengan cara ini, kamu sedang mengaktifkan bagian otak yang lain dan memberikan waktu bagi jalur memori yang kamu butuhkan untuk recharge dan reset. Silahkan komen di kolom komentar pelajaran apa yang kalian dapat ketika tahu informasi ini. Selain itu, komen juga mau tahu informasi apa lagi yang saya review di video berikutnya. Saya undur diri, jangan lupa subscribe channel YouTube Sikutu Buku. Bye-bye.